Kerjalah kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggunnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggunnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, dengan gembira. Kerja baginya dalam kebun anggunnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sedia untuk mengikuti acara sepanjang hari Sabat ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus menolong kami, memberkati kami lewat firman Tuhan, pujian dan doa yang akan kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mengawali rangkaian acara yang akan kita ikuti sepanjang hari Sabat ini, mari kita mulai dengan acara keluarga. Judul untuk renungan di acara keluarga ini adalah merespons istri yang cerewet. Merespons istri yang cerewet. Saudaraku, dalam Alkitab, masalah bukan pada banyak bicara. Kadangkala banyak bicara ini kita tunjukkan kepada istri atau kaum perempuan. Tetapi perlu kita ketahui, masalah bukan kepada banyak cerewetnya atau banyak bicaranya, tapi pada komunikasi tanpa hikmat. Dan ini bisa saja terjadi bukan hanya kepada istri, bahkan juga bisa terjadi kepada suami. Nah, sekarang bagaimana merespons? Kalau saya sebagai suami lalu memiliki pendamping hidup yang seperti judul ini, cerewet atau banyak bicara. Yang pertama adalah sikap kita sebagai suami. Pahami akar dari cerewet itu atau banyak bicara itu. Jangan langsung marah. Kenapa saudara? Karena banyak istri cerewet atau banyak bicara bukan karena ingin menjengkelkan, tetapi karena satu, merasa tidak didengar. Kedua, lelah secara emosi. Ketiga, cemas atau tidak aman. Lalu yang keempat, istri ingin diperhatikan. Saudara, kadangkala dalam kehidupan kita perlu memahami hal ini. Yang kedua, sikap kita adalah jawab dengan kelembutan, bukan dengan emosi. Saat kita menghadapi hal itu, sikap kita adalah lemah lembut, bukan emosi. Kenapa? Firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Dalam Alkitab ada contoh tentang Abigail dan Nabal yang ditulis dalam 1 Samuel pasal 25. Nabal digambarkan orang yang kasar, orang yang keras kepala, tidak mau mendengar. Sedangkan Abigail digambarkan orang yang bijaksana, lembut, penuh pengertian.
Hasilnya apa saudara? Abigail menyelamatkan seluruh rumah tangga. Dan Daud yang marah menjadi tenang. Pelajarannya adalah nada suara. Suara kita, sikap hati sering lebih penting daripada isi daripada kata-kata itu. Saudara, suami yang menjawab dengan keras akan membuat istri makin cerewet. Dia tidak akan berhenti, tapi semakin ngegas istri kalau suami keras berbicara. Kemudian yang ketiga, jadilah suami yang suka mendengar. Ketika istri banyak bicara, suami harus lebih banyak mendengar. Kenapa? Yakobus 1:19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk apa? Marah. Banyak istri berhenti cerewet atau berkata-kata banyak ketika mereka didengar. Tips praktisnya adalah tatap mata saat istri berbicara. Jangan langsung menyelah atau memotong pembicaraan. Jangan langsung berkhotbah atau berpidato di hadapan istri. Kadang cukup berkata, aku mengerti perasaanmu. Saudara, sebagai suami, yang berikut sikap kita adalah periksa diri sebagai kepala keluarga. Alkitab tidak hanya menasihati istri, tapi sangat keras juga menasihati para suami. 1 Petrus 3:7, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Pertanyaan yang untuk kita refleksi pada kesempatan ini adalah, apakah saya cuek kepada istri saya? Apakah saya jarang memuji istri saya? Apakah saya lebih sibuk dengan HP, kerja, daripada keluarga saya atau istri saya? Apakah saya mendengar hanya untuk membalas, bukan untuk memahami dan mengerti perasaannya? Saudaraku, kadangkala istri cerewet adalah cermin suami yang kurang hadir di dalam kehidupannya. Semoga pelajaran rumah tangga ini memberikan kita berkat rohani. Bagaimana sikap kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami terhadap istri yang suka banyak berbicara. Tuhan memberkati kita. Amin. When the body is weary, when we stumble and fall, when the choices are hard, when we're battered and scarred, when we've spent when we've given our all, in Jesus' name we press on. In Jesus' name we press on.
clear before our eyes. We find the strength to press on. In Jesus' name, we press on. In Jesus' name, we press on. Dear Lord, with the prize clear before our eyes, we find the strength to press on. We find the strength to press on. To press on. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema percaya sepenuhnya kepada Kristus. Kami selalu menghimbau, mari kita dengan tekun mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita masing-masing sebelum mengikuti program ini. Saya Pendeta Edward Talihongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pendalaman Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ketika kami akan mempelajari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari hari per hari, dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Filipi 3 ayat 1-16. Paulus menolak kepercayaan pada kebenaran lahiriah dan prestasi religius, karena hanya pengenalan akan Kristus yang sejati yang memberi kebenaran. Roma 2 ayat 25-29. Sunat lahiriah tidak bernilai tanpa ketaatan sejati kepada hukum Allah. Yang sejati adalah sunat hati oleh roh, bukan oleh huruf hukum Taurat. Yohanes 9 ayat 1-39. Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir sebagai tanda bahwa ia adalah terang dunia. Dan kisah ini menegaskan bahwa kebutaan rohani lebih berbahaya daripada kebutaan fisik. Efesus 1 ayat 4 dan 10, Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Rencananya adalah mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus sebagai kepala atas seluruh ciptaan. 1 Korintus 9 ayat 24-27. Paulus mengibaratkan kehidupan Kristen seperti perlombaan yang menuntut disiplin dan juga penguasaan diri. Tujuannya bukan mahkota yang fana, melainkan mahkota kekal di dalam Kristus. Selanjutnya mari kita lihat pengertian judul percaya sepenuhnya kepada Kristus. Apa itu percaya? Secara Alkitabiah, percaya adalah sikap bersandar sepenuhnya kepada Kristus sebagai satu-satunya dasar keselamatan, bukan pada usaha, bukan pada prestasi, atau kebenaran diri sendiri. Filipi 3 ayat 3 dan 9. Percaya bukan sekedar persetujuan intelektual, tetapi kepercayaan relasional yang melibatkan penyerahan hidup kita kepada Kristus. Mengapa ada percaya sepenuhnya? Karena Injil menuntut
ketergantungan total kepada Kristus. Sebab keselamatan itu adalah anugerah, bukan hasil perbuatan manusia. Roma 3 ayat 23-24. Maka percaya yang sejati tidak bisa setengah-setengah. Seseorang entah bersandar pada Kristus atau masih bersandar pada dirinya sendiri. Filipi 3 ayat 3. Nah, karena ada percaya sepenuhnya, apakah berarti ada kepercayaan tetapi tidak sepenuhnya? Jawabannya adalah ya. Secara praktis, ada bentuk percaya yang masih bercampur dengan kepercayaan pada perbuatannya, moralitasnya, atau identitas religiusnya sendiri. Roma 2 ayat 25-29. Inilah yang disebut Paulus sebagai confidence in the flesh, atau iman yang didasarkan kepada kedagingan. Iman yang belum dilepaskan sepenuhnya dari ketergantungan pada diri sendiri. Filipi 3 ayat 4-6. Apa alasan Paulus dia percaya kepada Kristus sepenuhnya? Jawabannya adalah karena Paulus menyadari bahwa semua keunggulan religiusnya adalah rugi dan sampah dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus. Filipi 3 ayat 7-8. Ia menemukan bahwa hanya Kristus yang memberi kebenaran sejati, yang memberi kuasa kebangkitan dan pengharapan hidup yang kekal. Filipi 3 ayat 9-11. Bagaimana orang Kristen menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Kristus sepenuhnya? Orang Kristen menunjukkan iman yang sejati minimal melalui 4 hal. Yang pertama, dia tidak lagi membanggakan diri, tetapi dia bersuka cita dan bermegah hanya di dalam Kristus. Filipi 3 ayat 3. Yang kedua, ia hidup dalam pertumbuhan rohani yang terus-menerus, tidak stagnan. Dia mengejar pengenalan akan Kristus sebagai tujuan hidupnya. Filipi 3 ayat 12-14. Yang ketiga, dia menjalani disiplin rohani dan ketaatan. Seperti pelari yang mengejar mahkota kekal. 1 Korintus 9 ayat 24-27. Dan yang keempat, orang yang hidup dan bergantung percaya sepenuhnya kepada Kristus, dia pasti menunjukkan perubahan hidup yang nyata. Dari dulu kebutaan rohani menjadi terang di dalam Kristus. Yohanes 9 ayat 35-38. Ellen White dalam Ye Shall Receive Power halaman 60 menjelaskan tentang akibat-akibat dari seorang yang sudah bersatu dengan Kristus. Melalui persatuan dengan Kristus, melalui penerimaan kebenarannya, melalui iman, kita dapat memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk menjadi kolaborator dengan Kristus. Jika engkau bersedia hanyut bersama arus kejahatan dan tidak bekerja sama dengan agen-agen surgawi dalam menahan pelanggaran dalam keluargamu dan di dalam gerejamu agar kebenaran abadi dapat dibawa masuk, engkau tidak memiliki iman. Artinya, kalau hidup kita tidak sesuai dengan panggilan, ada dosa yang kita lakukan dan terus kita melakukannya, maka sebenarnya kita tidak bersatu dengan Kristus dan kita tidak memiliki iman. Kita datang pada ayat hafalan Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, mari kita lihat apa yang sementara terjadi dengan jemaat di Filipi sehingga Paulus menuliskan kata-kata ini. Nah, pada saat itu ada ancaman dari pengajar hukum Taurat atau disebut dengan Judaizer. Nah, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang mengajarkan bahwa untuk diselamatkan, orang Kristen non-Yahudi harus tetap menaati hukum Taurat dan tradisi Yahudi seperti sunat. Dan di sini Paulus menentang hal ini karena keselamatan adalah anugerah melalui iman kepada Kristus, bukan hasil usaha manusia. Dan alasan lain Paulus menulis ini oleh karena adanya kebutuhan akan teladan hidup yang benar.
Di tengah pengajaran yang salah, jemaat perlu contoh nyata tentang bagaimana hidup berfokus pada Kristus. Dan Paulus menggunakan pengalaman pribadinya sebagai teladan untuk menunjukkan bahwa segala kehebatan manusia, entah itu latar belakang dan juga prestasi agama, tidak ada artinya dibandingkan pengenalan akan Kristus. Sehubungan dengan ini, Bible Commentary Advent Jilid 7 halaman 166 mengatakan, kaum Yahudi berusaha mewajibkan orang-orang bukan Yahudi untuk disunat dan menjadi Yahudi agar dapat menjadi orang Kristen. Nah, kalau begitu, apa arti mengenal Dia dalam konteks ayat ini? Kemudian apa yang dimaksudkan dengan persekutuan dalam penderitaannya, dan apa pengertian menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya? Nah, saudaraku yang terkasih, dalam budaya Yahudi, kata mengenal ini seringkali memiliki hubungan yang sangat akrab dan penuh kepercayaan. Dan Paulus menggunakan istilah ini untuk menunjukkan bahwa iman Kristen bukanlah sistem filsafat ataupun daftar aturan, tetapi iman Kristen adalah sebuah hubungan yang hidup dengan pribadi Yesus Kristus. Kata mengenal di sini atau mengenal Dia di sini jauh lebih dalam daripada sekedar tahu secara intelektual atau secara pribadi. Tetapi ini mencakup paling sedikit ada 3 dimensi. Yang pertama, mengenal Dia di sini berarti ada pengalaman pribadi yang mendalam. Jadi di sini bukan sekedar tahu tentang Yesus, tetapi mengalami hubungan yang hidup dan intim dengan Yesus. Kemudian yang kedua, mengenal Dia di sini berarti memiliki pengalaman transformasi. Mengenal Kristus berarti adanya kuasa yang mengubah hidup kita. Dan yang ketiga, mengenal Yesus berarti itu adalah tujuan hidup kita. Mengenal Kristus menjadi tujuan utama dan paling berharga dalam hidup, dan itu mengalahkan segala pencapaian atau harta duniawi. Nah, kalau begitu, apa pengertian persekutuan dalam penderitaannya? Nah, saudara, ketika kita menderita karena setia kepada Kristus, atau mungkin karena memiliki beban jiwa-jiwa, ataupun oleh karena kita menolak dosa, kita mengalami sedikit daripada apa yang dialami ketika Yesus ditolak dan menderita untuk menyelamatkan manusia. Nah, di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, jilid yang ke-7, halaman 168-169, di sana dikatakan, Dia yang menjalani hidup Kristus akan mengalami sebagian dari celaan yang dialami Kristus. Jadi itulah artinya persekutuan dalam penderitaan. Orang Kristen sering mengalami masalah, penderitaan, dan itu adalah bagian dari iman mereka ketika mereka bersekutu dengan Kristus. Kemudian, apa pengertian menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya? Nah, bagi Paulus, hal ini berarti ada 2 hal. Yang pertama, Paulus menghidupi kematian Kristus setiap hari melalui penyangkalan diri, melalui kelemah lembutan, kasih tanpa pamrih, dan bahkan penderitaan demi dosa sesamanya. Sehingga hidupnya itu menjadi kesaksian yang nyata atas kuasa salib. Dan yang kedua, bagi Paulus ini adalah sikap untuk siap mati kapanpun dibutuhkan. Bahkan menghadapi ini martir atau mati syahid, dia siap hadapi itu dengan keteguhan iman. Karena bagi Paulus hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Bible Commentary Advent Jilid 7 halaman 169, di sana dikatakan Paulus turut serta dalam kelemah lembutan dan ketundukan Kristus, kasih dan pengabdiannya yang tanpa pamrih dan penderitanya atas dosa manusia. Dan pada akhirnya melalui kematiannya sendiri, kemartiran bukanlah kemungkinan yang jauh bagi Paulus. Selama bertahun-tahun, ia telah menghadapi kematian dan sekarang tidak gentar menghadapinya. Nah, saudaraku yang terkasih, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, ini adalah gambaran tentang proses perubahan batin. Ini adalah transformasi yang terjadi sehari-hari. Ini berarti seperti Kristus mati secara fisik,
kita juga sebagai orang Kristen dipanggil untuk mematikan atau menyalibkan sifat-sifat lama kita. Entah itu egoisme kita, entah itu kesombongan atau hawa nafsu atau bahkan keinginan berdosa sesuai dengan Roma 6 ayat 6 dan juga Galatia 2 ayat 20. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan bersukacita dalam Tuhan. Menurut konteks pelajaran hari Minggu, apa latar belakang topik bersukacita dalam Tuhan? Latar belakangnya ialah bahwa saat itu jemaat di Filipi sedang menghadapi ancaman dari pengajar-pengajar yang menekankan sunat lahiriah dan ketaatan terhadap hukum Taurat sebagai syarat tambahan untuk memperoleh keselamatan. Paulus memperingatkan mereka dalam Filipi 3 ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Siapa para pengajar yang disebut Paulus anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat palsu ini? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 165-166 menjelaskan bahwa mereka itu adalah para pengajar Yahudi yang berusaha mewajibkan orang-orang non-Yahudi untuk disunat menurut ketentuan hukum Taurat agar dapat menjadi Kristen dan memperoleh keselamatan. Dan mereka itu suka bermegah atas perbuatan-perbuatan lahiriah mereka. Mereka itu menurut 2 Korintus 11 ayat 13 ialah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, dalam menghadapi pengajar-pengajar Yahudi ini, Paulus menulis dalam Filipi 3 ayat 1, akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan merupakan ajakan Paulus kepada jemaat di Filipi yang sedang menghadapi serangan pengajar-pengajar Yahudi ini sebagai penangkal terhadap sukacita palsu yang bersumber pada perbuatan-perbuatan lahiriah. Paulus menekankan di ayat yang ketiga, karena kitalah orang-orang yang bersunat. Maksud Paulus bukan sunat lahiriah atau fisik, melainkan sunat hati, sunat secara rohani sebagaimana yang dia maksudkan dalam Roma 2 ayat yang ke-29. Kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Andrews Bible Commentary halaman 1733 katakan bahwa jika jemaat Filipi memperhatikan seruan Paulus untuk bersukacita dalam Tuhan, mereka akan bebas dari persungutan, perselisihan, kesombongan, dan perpecahan, serta akan aman terlindung saat menghadapi pengajar-pengajar palsu itu. Sekarang apa yang dimaksud bersukacita dalam Tuhan, serta bagaimana orang berdosa bisa mengalami sukacita dalam Tuhan ini? Bersukacita dalam Tuhan menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 175 dan juga 165 adalah tindakan bersukacita yang suci yang merupakan salah satu kewajiban dan hak istimewa utama seorang Kristen. Bersukacita dalam Tuhan artinya bergembira dan memiliki sukacita yang bersumber langsung dari Tuhan dan hanya dapat dirasakan atau dialami dalam persekutuan dengannya. Kata Yunani kaumai yang diterjemahkan rejoice atau bersukacita secara literal diterjemahkan bermegah atau memuji. Dalam hal ini bukan bermegah atau memuji apa yang kita lakukan secara lahiriah, melainkan bermegah dan memuji tindakan yang Allah telah lakukan melalui Kristus, yaitu keselamatan oleh anugerah dan pembenaran oleh iman. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 523 sampai 524 menjelaskan, berbeda dengan segala kemegahan palsu, orang percaya bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Sementara orang Yahudi memegahkan diri atas apa yang mereka upayakan, orang-orang Kristen bermegah atas apa yang Allah lakukan. Inilah sumber sukacita dan kebahagiaan mereka yang sejati. Nah, orang berdosa bisa mengalami sukacita dalam Tuhan melalui proses justification by faith atau pembenaran oleh iman. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 522 sampai 524 menjelaskan bahwa Alkitab menggambarkan manusia berdosa sebagai musuh Allah. Tidak ada damai, ketenangan, bahkan jaminan bagi mereka. Namun Allah telah melakukan segala yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berdosa, yaitu kasih karunia, pengampunan dosa yang sempurna, serta pendamaian melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah hidup, mati, dan bangkit kembali untuk penebusan dan pemulihan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu. Proses pembenaran oleh iman inilah yang memungkinkan orang berdosa mengalami sukacita dan damai dalam Tuhan, menyadari bahwa semua dosanya telah diampuni, dia dibungkus dengan kebenaran Kristus dan diterima sebagai anak.
Inilah perasaan yang Paulus ekspresikan dalam Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, mengapa Paulus lebih menekankan sunat hati bukan sunat secara lahiriah? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 494 menjelaskan bahwa mengenai sunat, Paulus lebih menekankan latar belakang dan makna rohani dari sunat itu, di mana tujuan sesungguhnya yaitu sebagai tanda pemisahan dari bangsa-bangsa kafir, penyembah berhala, dan juga simbol penyerahan diri kepada Tuhan. Upacara sunat sendiri secara rohani dilihat sebagai tanda penolakan dan meninggalkan semua dosa yang semuanya harus berasal atau berurusan dengan hati. Menurut Paulus, sunat sejati ialah sunat hati atau sunat secara rohani, yaitu melalui penyingkiran dosa dari kehidupan. Dikatakan bahwa bagi Paulus, sunat yang sejati melibatkan pekerjaan batinia dan rohani dalam penyerahan diri kepada Allah lebih daripada sekedar kepatuhan eksternal atau nampak secara luar terhadap persyaratan ritual. Kisah 15 mencatat bahwa penekanan Paulus ini telah dibawa dalam sidang di Yerusalem dan diputuskan bahwa sunat bukanlah syarat untuk orang-orang non-Yahudi menjadi Kristen atau diselamatkan. Namun mereka diselamatkan hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, apa mungkin dan mengapa perlu bersukacita dalam Tuhan ketika kita sedang dalam ancaman dan penderitaan? Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 524, Paulus menjelaskan bagaimana rencana Allah tentang kebenaran melalui iman membawa damai sejahtera dan sukacita tidak hanya pada masa kemakmuran atau tenang saja, tetapi juga pada masa kesusahan dan pencobaan. Harapan akan kemuliaan di masa depan dan ketekunan dalam menghadapi kesusahan saat ini salinglah berkaitan. Dan Yesus mencatat hal ini ketika ia berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Mengapa bersukacita dalam Tuhan perlu saat kita sedang dalam ancaman dan penderitaan? Sekali lagi dikatakan dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 524 bahwa orang-orang Kristen mula-mula dipanggil untuk menanggung berbagai bentuk penganiayaan dan penderitaan. Rasul tidak dapat menjanjikan kepada orang-orang percaya kebebasan dari penderitaan. Sebaliknya, ia menjelaskan bagaimana iman Kristen memanfaatkan penderitaan untuk penyempurnaan karakter mereka. Halaman 525 melanjutkan bahwa mereka harus bersukacita dalam penderitaan karena mereka menganggap sebagai suatu kehormatan untuk menderita demi Kristus, karena mereka menyadari bahwa itu adalah kesempatan untuk bersaksi tentang kuasanya dalam menopang dan menyelamatkan mereka, dan karena mereka tahu bahwa penderitaan jika ditanggung dengan benar dijadikan sarana untuk pengudusan diri mereka sendiri dan persiapan untuk keberhasilan baik di dunia ini maupun di surga kelak. Sekarang mari kita lihat tema kehidupan masa lalu Paulus. Hal-hal apa saja dalam kehidupan masa lalu Paulus yang pernah ia banggakan menurut Filipi 3 ayat 4-6. Nah, Paulus menyebutkan ada 7 kualifikasi yang dulu ia anggap sebagai keuntungan rohani. Yang pertama, dia disunat pada hari ke-8, tanda keanggotaan perjanjian sejak lahir. Yang kedua, dia dari bangsa Israel, umat pilihan Allah. Yang ketiga, dia dari suku Benyamin, suku yang terhormat dalam sejarah Israel. Yang keempat, dia adalah orang Ibrani asli, bukan Yahudi Helenistik. Yang kelima, dia adalah seorang Farisi, kelompok yang paling ketat dalam ketaatan hukum Taurat. Dan yang keenam, dia bersemangat, dia adalah penganiaya jemaat. Artinya, dia fanatik membela tradisi. Dan yang ketujuh, dalam hal kebenaran menurut hukum Taurat, dia katakan dia tidak bercela. Ada reputasi moral yang sempurna menurut standar lahiriah. Bagaimanakah posisi Paulus dalam dunia Yudaisme sebelum dia bertobat? Kalau kita baca kisah hidupnya, Paulus itu adalah murid dari Gamaliel, rabi yang terkemuka, kisah 22 ayat 3. Lalu kemudian, dia adalah seorang Farisi yang sangat taat, kisah 26 ayatnya yang kelima. Dia adalah pembela fanatik dari hukum Taurat. Dia juga adalah penganiaya gereja mula-mula. Kita bisa baca di kisah 8 ayat 3 dan 9, 1-2. Jadi secara sosial religius,
Paulus itu berada di puncak elit rohani orang Israel. Mengapa semua keuntungan rohani Paulus dia katakan tidak berguna bagi keselamatannya? Mengapa? Oleh karena semua hal yang sudah kita sebutkan tadi, itu adalah identitas lahiriah, tidak berasal dari Allah. Artinya etnis dan juga ritualnya. Lalu kemudian prestasi religius manusia, lalu kebenaran diri atau self-righteousness. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui kebenaran, pembenaran karena iman di dalam Kristus, Filipi 3 ayat 9. Jadi, tidak ada satupun usaha manusia yang dapat membenarkan manusia di hadapan Allah. Apa perbedaan pemahaman Paulus tentang hukum sebelum dan sesudah dia bertobat? Sebelum dia bertobat, hukum itu adalah alat pembenaran. Tetapi sesudah dia bertobat, hukum itu adalah cermin dosa. Sebelumnya dia berfokus kepada hal-hal lahiriah, tapi sekarang sesudah bertobat dia berfokus kepada hal batiniah. Sebelumnya dia merasa dirinya benar, tetapi sesudah menerima Kristus, dia menyadari bahwa dia orang berdosa dan malang. Kemudian, sebelum bertobat dia sangat percaya diri dengan keadaannya, tetapi sesudah dia bertobat, dia bergantung sepenuhnya pada Kristus. Paulus kemudian menyadari bahwa aku tidak mengenal dosa kalau tidak oleh hukum Taurat, Roma 7 ayat 7. Jadi, hukum bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menelanjangi dosa di dalam kehidupannya. Mengapa iman dalam Kristus menjadi satu-satunya sumber kebenaran yang sejati? Jawabannya adalah karena semua manusia itu sudah berbuat dosa, Roma 3 ayat 23. Yang kedua, karena hukum tidak mampu menyelamatkan kita, Roma 3 ayat 20. Yang ketiga, hanya Kristus yang taat secara sempurna, Ibrani 4 ayat 15. Dan yang keempat, karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita oleh iman, 2 Korintus 5 ayat 21. Dan sesungguhnya ini adalah inti dari Injil itu, bahwa keselamatan bukan hasil ketaatan kita, tetapi hasil ketaatan Kristus bagi kita. Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1734 mengomentari tentang kehidupan Paulus setelah dia menerima Kristus. Dikatakan, pengaruh Kristus terhadap Paulus begitu kuat sehingga menyebabkan pergolakan yang hampir menyeluruh di dalam hidupnya. Namun, Paulus menganggap kerugian yang dialaminya sebagai keuntungan. Persepsi diri manusianya ditinggalkan karena nilai yang tak ternilai dari mengenal Yesus Kristus Tuhannya. Ini bukan hanya pengetahuan tentang Yesus, tetapi juga pengetahuan melalui persekutuan pribadi dan pengalaman dengan Tuhan yang disalibkan dan dimuliakan. Hidup Paulus berpusat pada Kristus, dan segala sesuatu yang lain baginya hanyalah skibala atau kotoran atau limbah atau sampah. Karena apa yang ia inginkan dengan sepenuh hati adalah memperoleh Kristus. Nilai-nilai hidupnya ditentukan oleh Yesus. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai hal yang benar-benar penting. Nah, apa hal yang benar-benar penting yang dimaksudkan di dalam konteks sekolah sahabat kita? Nah, saudara, berdasarkan pelajaran sekolah sahabat kita, hal yang benar-benar penting dapat dimengerti dengan dua tingkatan. Yang pertama yaitu tujuan akhir atau hasil. Ini adalah hidup kekal dan keselamatan. Ini adalah tujuan akhir dari iman kita, Filipi 4 ayat 3 ayat 14, kemudian 20-21. Ini adalah kehidupan kekal bersama Allah di bumi atau di dunia yang baru. Sedangkan bagian yang kedua ini bersifat proses. Dalam mencapai tujuan akhir ada proses yang dijalani oleh orang Kristen, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan menjadi serupa dengan Kristus ini kita harus mengerti ada transformasi tabiat. Artinya ada pertumbuhan untuk menjadi semakin seperti dengan Yesus
dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Dan yang berikutnya adalah memiliki perasaan mengutamakan jiwa-jiwa, yaitu kita bicara tentang misi keselamatan, membawa orang lain kepada Kristus untuk diselamatkan. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa Alkitab menggunakan konsep untung rugi untuk menggambarkan kehidupan rohani? Nah, saudara, Alkitab menggunakan konsep ini karena setidaknya paling sedikit ada 3 alasan yang mudah dipahami. Yang pertama, menggunakan bahasa ini oleh karena bahasa untung rugi ini adalah bahasa yang universal dan mudah dimengerti. Kenapa? Oleh karena setiap orang, baik dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari, mereka memahami ide untung dan rugi. Untung artinya mendapatkan sesuatu yang bernilai, sedangkan rugi ini artinya kehilangan sesuatu yang kurang bernilai. Dan Paulus menggunakan metafora ini agar kita sebagai orang Kristen bisa dengan jelas melihat pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan untuk Injil dan iman kita. Sedangkan yang kedua, kenapa Alkitab menggunakan metafora ini? Oleh karena Alkitab sementara menunjukkan pilihan yang radikal dan total. Di dalam bahasa untung rugi, di sini Paulus menunjukkan bahwa mengikut Kristus berarti menganggap semua keuntungan duniawi sebagai kerugian dibandingkan dengan nilai yang tak terhingga yang ditemukan di dalam Kristus sendiri. Dan yang ketiga, kenapa Alkitab menggunakan istilah untung rugi? Oleh karena istilah ini menekankan nilai atau value yang tertinggi. Konsep ini membantu kita membandingkan dan menemukan apa yang paling bernilai. Ibarat kita menemukan mutiara yang sangat berharga, maka kita akan rela merugi, menjual semua yang kita miliki untuk memperoleh apa yang lebih berharga itu. Dan di dalam konteks ini, Kristus adalah harta yang tak ternilai, yang melebihi segalanya. Di dalam Bible Komentari Advent, jilid 7 halaman 167 dikatakan kata untuk kerugian berbentuk tunggal, sedangkan kata untuk keuntungan berbentuk jamak. Apa artinya? Artinya adalah di dalam berbagai keuntungan yang dilihat oleh dunia, semuanya itu dihitung sebagai satu kerugian oleh karena Kristus. Nah, mungkin kita juga bertanya, bukankah sangat manusiawi dan wajar jika kita mengejar hal-hal yang berharga di dunia ini? Seperti contohnya karir ataupun keamanan finansial. Dan apakah mengejar hal-hal ini otomatis membuat kita menjadi buta secara rohani? Nah, saudaraku yang terkasih, adalah normal dan wajar apabila manusia itu mengejar karir dan juga mencapai keamanan finansial. Mengejar tidak otomatis membuat kita buta, tetapi ada 3 kondisi yang kritis yang bisa membuat kita menjadi buta rohani. Yang pertama, pada saat kita menjadikan itu sebagai tujuan akhir atau menjadikan itu sebagai idola kita. Mengejar hal-hal duniawi itu akan menjadi berbahaya ketika berubah menjadi alat untuk hidup dan melayani. Ya. Jadi itu bisa menjadi hal-hal yang berbahaya apabila itu menjadi tujuan akhir hati kita. Jadi saat karir atau uang atau reputasi itu menjadi pusat hidup dan sumber identitas utama, maka hal-hal ini akan menggantikan tempat Allah dan inilah yang disebut dengan berhala. Ini membutakan kita. Kemudian yang kedua, kenapa sampai hal-hal ini dapat membutakan kita? Kondisi yang kedua adalah ketika itu menghalangi hubungan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika pencarian kita akan hal-hal dunia membuat kita mengabaikan waktu dengan Tuhan atau mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga dan sesama, saat itulah kita mulai buta terhadap hal yang sebenarnya lebih penting. Dan yang ketiga, itu dapat terjadi ketika kita tertipu dengan kepuasan semu. Dunia ini menawarkan kepuasan yang sementara dan dangkal. Kita bisa menjadi buta terhadap kebutuhan rohani kita yang terdalam apabila kita tertipu dengan kepuasan semu yang ditawarkan oleh dunia. Jadi saudara, sebenarnya bukan aktivitasnya yang salah. Mencari karir, mengejar finansial,
itu tidak salah, tetapi posisi hati kita dan juga prioritas kita itu dapat menjadi salah apabila kita lebih fokus kepada hal-hal duniawi ini. Kita dipanggil untuk mengelola atau menguasai berkat duniawi, bukan untuk diperbudak olehnya. Bible Commentary Advent Jilid 7 halaman 318 mengatakan, di sini Paulus menyingkap tabir yang sering menutupi motif manusia. Demi kekayaan, manusia akan mengorbankan kehormatan, persahabatan, dan kesehatan. Nah, kemudian, apakah mungkin seseorang terlalu fokus pada hal-hal duniawi, ini bisa mengabaikan tanggung jawab nyatanya di dunia, seperti contohnya kesehatannya ataupun keluarganya. Nah, kalau kita bertanya apakah hal-hal ini, atau kadang-kadang orang yang fokus kepada hal-hal surga, contohnya pelayanan, dia dapat mengabaikan tanggung jawab keluarga ataupun kesehatan. Jawabannya adalah ya. Itu sangat memungkinkan. Dan itu adalah sebuah penyimpangan dari kekristenan yang sejati. Nah, pengertian hal-hal surgawi yang sejati tidak pernah mengabaikan tanggung jawab. Justru hal-hal surgawi ini harus mengubah cara kita pada saat kita menjalani kehidupan kita dengan keluarga kita, dengan pelayanan kita dan di mana saja kita berada. Ketika kita memandang keluarga, pekerjaan dan komunitas kita sebagai ladang misi dan tempat untuk mewujudkan kasih Allah, maka hal-hal surgawi justru memberi makna yang lebih dalam pada tanggung jawab duniawi kita. Di dalam Testimonies Jilid 2 halaman 242. Di sana Roh Nubuat mengatakan, berusahalah dengan tekun untuk menyelamatkan jiwa Anda sendiri dan untuk memberikan pengaruh untuk menyelamatkan keluarga Anda. Biarlah teladan Anda menunjukkan bahwa harta Anda ada di surga, bahwa Anda telah menginvestasikan semuanya untuk rumah yang lebih baik dan hidup yang lebih baik yang kekal. Kita tiba pada pokok pembahasan iman kepada Yesus. Apa yang dimaksud iman kepada Yesus? Frase bahasa Yunani pistin Iesu yang diterjemahkan iman kepada Yesus secara tata bahasa bisa diterjemahkan ke dalam dua frase serupa namun bisa mengandung makna berbeda dalam bahasa Inggris yang kemudian saling melengkapi. Yang pertama, faith of Jesus atau iman Yesus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 501 menjelaskan bahwa iman Yesus adalah iman yang dimiliki dan dihidupkan oleh Yesus sendiri, yaitu melalui kesetiaannya, kehidupan kudus tanpa dosa yang ia jalani, karakter yang sempurna yang ia kembangkan, yang kemudian dikaruniakan sebagai pemberian cuma-cuma kepada semua orang yang menerima dia. Lebih jauh lagi, iman Yesus atau the faith of Jesus juga mencakup kesetiaannya dalam kematiannya yang sukarela sebagai pengganti bagi manusia yang berdosa. Roma 3 ayat 26 katakan, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, faith in Jesus atau iman kepada atau juga di dalam Yesus. Mengutip dari sumber yang sama, iman kepada Yesus adalah saluran melalui mana seseorang secara pribadi memperoleh berkat-berkat pembenaran ilahi. Halaman 502 katakan, namun kebenaran tidak diterima sebagai imbalan atas iman kita kepada Kristus, melainkan iman itu adalah sarana untuk memperoleh kebenaran. Ketika seorang percaya kepada Yesus dengan penuh kasih dan syukur menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasih karunia dan kehendak Allah, kebenaran atau pembenaran justification itu dianugerahkan kepadanya. Dan seiring ia terus menjalani pengalaman percaya, penyerahan diri, dan persekutuan setiap hari, imannya bertambah dan memungkinkan ia menerima semakin banyak kebenaran yang dianugerahkan dalam pengudusan atau sanctification. Inilah yang diungkapkan Paulus dalam Roma 3 ayat 22-25, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dan hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, dikatakan bahwa iman dapat diibaratkan
ibaratkan sebagai tangan yang diulurkan oleh orang berdosa untuk menerima pemberian cuma-cuma dari kemurahan Allah itu. Pemberian ini Allah senantiasa siap dan rindu untuk karuniakan kepada kita, bukan sebagai upah atas sesuatu yang kita lakukan, melainkan semata-mata karena kasih-Nya yang tak terbatas. Pemberian itu tersedia untuk kita terima dan diterima hanya melalui iman. Nah, apa yang dimaksud dengan berada di dalam Dia menurut konteks pelajaran sekolah Sabat? Berada di dalam Dia menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 168 ialah bersatu dengan Kristus. Injil Yohanes menggunakan istilah abide in Christ atau tinggal di dalam Kristus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1042 menjelaskan bahwa tinggal dalam Kristus adalah berada dalam hubungan yang hidup dan berkelanjutan dengan Kristus. Tinggal dalam Kristus berarti jiwa harus berada dalam persekutuan setiap hari dan terus-menerus dengan Yesus Kristus dan harus hidup sesuai dengan kehidupannya. Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Penjelasan sekolah Sabat memberikan gambaran bahwa penjelasan terbaik dari berada dalam Dia adalah penjelasan Paulus sendiri dalam Efesus 1 ayat 10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Dan Paulus juga menambahkan tentang bagaimana hal itu terjadi. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Berada di dalam Kristus mencakup seluruh aspek rencana keselamatan, mulai dari awal pemahaman rohani kita, yaitu hikmat, pembenaran oleh iman, kebenaran, persiapan menuju surga, penyucian, dan akhirnya pada pemuliaan saat kedatangan Kristus yang kedua, yaitu penebusan. Keselamatan adalah karya Kristus dari awal hingga akhir bagi kita di dalam Dia. Oleh karena itu, dengan memperoleh Kristus, kita memiliki segala yang kita butuhkan. Sekarang mengapa kita perlu kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus daripada kebenaran diri sendiri? Kebenaran diri sendiri dalam Filipi 3 ayat 9 menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 168 adalah kebenaran yang didasarkan pada usaha diri untuk memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Dan Paulus menekankan bahwa kebenaran seperti itu sia-sia adanya. Dikatakan bahwa tidak ada ketaatan terhadap hukum yang dapat membersihkan hati seseorang dari noda dosa atau memberikan kekuatan untuk menahan dosa. Ketaatan sejati terhadap hukum hanya dapat berasal dari transformasi pikiran yang sumbernya adalah anugerah ilahi. Paulus dalam Roma 3 menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Dan ayat 20 katakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka yang dibutuhkan untuk dapat dibenarkan di hadapan Allah ialah kebenaran yang bersumber dari Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 168 sekali lagi katakan, manusia dapat menerima kebenaran yang berasal dari Allah hanya melalui iman kepada Yesus, oleh mana Allah telah menunjukkan kebenarannya. Contohnya, Abraham dalam Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Volume 6 halaman 477. Bible komentari kita katakan, kebenaran Allah diterima melalui iman, dan ketika diterima, hal itu akan menghasilkan iman yang semakin bertambah, dan seiring iman itu dihidupkan, kita mampu menerima lebih banyak lagi kebenaran Allah, hingga iman menjadi sikap permanen atau tetap terhadapnya. Iman ini bukanlah iman yang mati, namun iman yang berbuah dalam penurutan serta penyerahan terhadap kehendak serta firman Allah. Mari kita melihat tema hanya satu hal, yaitu mengenal Kristus. Apa saja poin utama yang Paulus sampaikan dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 16? Kalau kita baca Filipi 3 ayat 10 sampai 16, Paulus menekankan ada beberapa poin utama. Yang pertama, dia katakan bahwa tujuan utama hidup Kristen
adalah mengenal Kristus, ayat 10. Yang kedua, mengenal Kristus itu mencakup 3 hal, yaitu kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, dan menjadi serupa dengan kematiannya. Yang ketiga, Paulus mengakui bahwa ia sendiri belum sempurna, ayat 12. Yang keempat, ia mengatakan bahwa ia melupakan apa yang ada di belakang dan dia mengarahkan kepada apa yang ada di depannya, ayat 13. Yang kelima, ia berlari kepada satu tujuan. Tujuan itu adalah untuk memperoleh hadiah sorgawi di dalam Kristus, ayat 14. Dan yang keenam, dia katakan, orang percaya yang sudah dewasa harus memiliki pola pikir yang sama, ayat 15 dan juga ayatnya yang ke-16. Apa yang dimaksud Paulus ketika dia bicara tentang hadiah, yaitu panggilan sorgawi? Hadiah dalam Filipi 3 ayat 14 menunjuk kepada yang pertama adalah hidup kekal, yang kedua tubuh yang sudah dimuliakan, dan yang ketiga adalah persekutuan secara penuh dengan Kristus di sorga dan tidak terpisah lagi. Mengapa kuasa kebangkitan menjadi pusat kehidupan Kristen menurut Paulus? Jawabannya, karena Kristus, kebangkitan Kristus menjamin pembenaran kita, Roma 4 ayat 25. Yang kedua, karena kebangkitan Kristus memberikan hidup baru bagi kita, Roma 6 ayat 4. Dan yang ketiga, karena kebangkitan menjadi dasar harapan kemenangan atas dosa dan maut, 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Jadi, tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak memiliki kuasa, hanyalah moralitas yang kosong. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengatakan jangan menoleh ke belakang, melupakan apa yang di belakang, dan memandang ke depan. Nah, secara aplikasi, kira-kira dalam bentuk apa dalam kehidupan rohani orang Kristen, mereka itu dikatakan menoleh ke belakang? Apakah ada contoh? Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, apabila seseorang hidup dalam rasa bersalah yang berlebihan oleh karena apa yang dia buat di masa lalu. Yang kedua, apabila dia terus membandingkan dirinya dengan masa lalunya. Yang ketiga, apabila ia terjebak di dalam nostalgia rohani di masa lalu. Dan yang keempat, apabila dia menolak perubahan dan pertumbuhan. Itu membuat iman seseorang itu menjadi stagnan, menjadi defensif, dan juga tidak lagi produktif, tidak bertumbuh. Rasul Paulus menasihati, jangan dibelenggu oleh masa lalu, baik itu dosa, kegagalan, dan kesalahan, dan juga jangan terlalu bangga oleh karena kemenangan di masa lalu, sehingga kita tidak lagi mengalami pertumbuhan pada hari ini. Andrews, Bible Commentary New Testament halaman 1735 mengatakan tentang bagaimana untuk meninggalkan masa lalu. Dia katakan, dia menegaskan, dia adalah Paulus. Tujuan utama ini dengan menyatakan bahwa dia akan melakukan satu hal, yaitu dia tidak akan membiarkan masa lalu menentukan masa depannya, melainkan dia akan terus maju, mengejar dengan tekun tujuannya untuk mengenal Kristus. Yesus lalu kemudian sesuai dengan panggilan surgawi Allah, dia akan menerima upah dari karir pelayanannya, yaitu dia akan ditemukan di dalam Kristus. Artinya, dia bergantung kepada Kristus untuk keselamatan dan bersatu dengan Kristus di dalam keselamatan itu. Secara praktis, bagaimana kita sebagai orang Kristen itu berlari kepada satu tujuan seperti Paulus? Secara praktis, kita berlari kepada tujuan apabila kita memiliki disiplin rohani. Artinya, membaca firman dan berdoa. Yang kedua, kalau kita bergabung dalam komunitas iman atau kita sebut sebagai gereja. Yang ketiga, apabila saudara dan saya terlibat di dalam pelayanan yang nyata kepada sesama. Yang keempat, apabila kita setia walaupun di tengah pencobaan dan penderitaan. Dan yang kelima, apabila kita memiliki harapan eskatologis, kita berfokus kepada sorga. Artinya, kita berlari bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi
karena kita sudah diselamatkan. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa Kristus tidak mau menerima pelayanan yang setengah-setengah? Bagaimana mungkin manusia yang telah jatuh dapat mencapai ukuran kesempurnaan Kristen? Bukankah kesempurnaan hanya milik Allah? Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita bertanya kenapa Tuhan tidak suka dengan pelayanan yang setengah-setengah, yang pertama, oleh karena Kristus layak menerima yang terbaik, bukan yang sisa. Pelayanan setengah-setengah berarti kita memberi waktu atau kita memberi Tuhan waktu kita, tenaga kita, hati kita yang sudah dikurangi oleh prioritas dunia. Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pantas menerima seluruh hidup kita, bukan hanya bagian yang sisa. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu atau kenapa Tuhan mau pelayanan kita tidak setengah-setengah? Oleh karena kasih yang Allah berikan kepada kita itu bersifat total dan menyeluruh. Kasih yang sejati, baik kepada Allah maupun kepada pasangan hidup, adalah total dan tidak terbagi. Ulangan pasal 6 ayat 5, Matius pasal 22 ayat 37. Dan pelayanan yang setengah-setengah ini mencerminkan kasih yang terbagi, di mana masih ada berhala di sana, ada uang, ada keamanan, ada reputasi yang bersaing dengan Allah. Kristus sudah mati dan Dia memberikan semuanya bagi kita. Oleh karena itu Kristus layak mendapatkan semuanya yang kita miliki. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan tidak suka dengan pelayanan yang setengah-setengah? Oleh karena kesungguh-sungguhan itu adalah kesaksian yang kuat. Pelayanan yang terbagi atau pelayanan yang tidak sungguh-sungguh itu mudah goyah. Sebaliknya, penyerahan total akan menghasilkan karakter yang kuat, yang stabil, dan itu akan menjadi kesaksian yang jelas tentang kuasa Allah yang mengubah kehidupan kita. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin manusia mencapai kesempurnaan? Saudaraku yang terkasih, kesempurnaan Kristen bukan berarti tanpa dosa, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kata kesempurnaan di sini muncul dalam bentuk atau dalam kata teleios. Lebih tepat lagi, kata ini diterjemahkan sebagai kedewasaan rohani atau kematangan dalam iman. Jadi ini bukan tentang kesucian, tetapi ini adalah tentang pertumbuhan yang terus-menerus menuju gambar Kristus dalam karakter dan tindakan kita. Dan pencapaian itu mungkin karena Allah bekerja di dalam kita. Kita tidak mencapai kesempurnaan itu dengan kekuatan kita sendiri. Justru karena Allah yang bekerja di dalam kita sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan itu. Di dalam buku Amanat kepada Orang Muda 17 Januari 1901, di sana dikatakan, jika kita ingin menjadi sempurna, seperti Bapa kita di surga yang sempurna, kita harus setia dalam melakukan hal-hal kecil. Apapun yang layak dilakukan dengan baik. Dan apapun pekerjaanmu, lakukanlah dengan setia. Nah, mungkin kita bertanya, apa bentuk pelayanan yang setengah-setengah yang sering kita lakukan tanpa sadar? Lalu apa saja langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar kita tidak melayani dengan setengah-setengah? Nah, bentuk pelayanan setengah-setengah yang bisa saja terjadi yang kita tanpa sadari, yaitu yang pertama adalah masalah rajin ke gereja. Nah, tanpa cuek, kita fokus pada ritual ibadah, tetapi mengabaikan kasih yang praktis dalam lingkungan terdekat. Artinya mungkin kita rajin ke gereja, datang tepat waktu, tapi kehidupan kita itu cuek terhadap keluarga ataupun tetangga kita di sekitar kita. Kemudian yang kedua, itu saja bisa saja terjadi apabila kita memberikan persembahan tetapi masih curang dalam bisnis ataupun pekerjaan. Kita memberikan sebagian uang kepada Tuhan tetapi tidak jujur dengan sumber uang itu sendiri. Dan yang ketiga, itu bisa saja terjadi saat kita baca Alkitab hanya untuk tugas atau rutinitas, bukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Aktivitas rohani bisa menjadi formalitas, bukan hubungan hidup dengan Tuhan. Nah, kalau begitu, apa saja langkah-langkah yang dapat kita buat supaya kita tidak setengah-setengah? Yang pertama, mari kita periksa motivasi kita. Tanyakan pada diri saya, pada diri kita, apakah saya melakukan pelayanan ini untuk menyenangkan Tuhan atau untuk dipuji oleh orang? Kemudian yang kedua, mari kita mulai dari hal yang kecil
dengan kesetiaan penuh. Jangan kita menunggu, oh nanti saya akan dapatkan kesempatan besar untuk melayani, baru saya akan setia. Tapi mari, apapun pelayanan itu yang diberikan kepada kita, kita kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, biarlah firman Allah itu mengoreksi diri kita. Jangan hanya kita membaca Alkitab untuk mendapat berkat, tetapi mari kita izinkan firman itu menunjukkan area mana yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mari kita cari teman rohani yang saling menegur dalam kasih. Kita sering tanpa sadar bekerja dengan setengah-setengah. Dan teman seiman yang jujur itu bisa membantu kita dan melihat kebutaan rohani kita. Dan yang kelima, mari kita ingat kasih Kristus yang total di kayu salib. Ketika kita merenungkan betapa besar kasih Kristus yang telah diberikan kepada kita, semuanya diberikan kepada kita, maka hati kita akan tergerak untuk memberikan segalanya bagi Yesus. Saudaraku, kita datang pada penutup dan aplikasi. Mengapa kita harus percaya sepenuhnya kepada Kristus? Alasannya adalah tidak ada keamanan, jaminan, kepastian, dan pengharapan untuk keselamatan di luar Kristus. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Kristus karena keselamatan, pemulihan karakter, dan kemenangan atas dosa sama sekali tidak mungkin dicapai dengan kekuatan manusia, melainkan hanya melalui Yesus Kristus. Manuskrip 2, 1889 katakan, karakter Kristus adalah karakter yang sempurna, tanpa batas, dan dia harus ditinggikan, dia harus diangkat ke tempat yang paling tinggi, karena dia adalah kuasa, kekuatan, pengudusan, dan kebenaran bagi semua yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Roma 1 ayat 17 bagian terakhir katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Dan ini dikutip dari Habakuk 2 ayat 4 bagian B. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, apa resiko dan tantangan yang mungkin kita hadapi bila kita percaya sepenuhnya kepada Kristus, serta apa hasilnya? Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Kristus, maka kita akan berada di dalam Dia, bersatu dengannya. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 168 sampai 169 katakan bahwa siapapun yang bersatu dengan Kristus dan secara pribadi mengalami pekerjaan kuasa kebangkitannya, maka pasti akan turut merasakan penderitaan Kristus. Inilah resikonya. Siapapun yang hidup dalam kehidupan Kristus akan menghadapi sebagian dari penghinaan yang pernah dialami oleh Kristus. Paulus sepenuhnya menyadari akan hal ini dan tidak mundur dari kemungkinan akan penderitaan dan penghinaan itu. Sebaliknya, ia menyambutnya sebagai cara untuk memasuki persatuan yang lebih intim dengan juru selamatnya. Namun demikian, hasil dan keuntungannya adalah bukan hanya kepastian pengampunan dosa, pembenaran, pengharapan, serta hidup kekal, namun juga damai dan sukacita yang sejati. Kita akan bersukacita setiap saat di dalam Tuhan. Itulah hasilnya. Kewajiban kita ialah kita harus membagikan sukacita dalam Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Our Father Cares halaman 335 katakan, dimanapun kita pergi, kita harus membawa atmosfer pengharapan dan kegembiraan Kristen. Maka mereka yang belum mengenal Kristus akan melihat keindahan dalam agama yang kita anut. Orang-orang yang tidak percaya akan melihat konsistensi iman kita. Jika kita terus-menerus bersukacita dalam pengharapan, kita akan mampu mengucapkan kata-kata penghiburan kepada orang-orang yang akan kita temui. Nah, sekarang bagaimana kita orang Kristen dapat mempraktekkan hidup yang percaya sepenuhnya kepada Yesus? Percaya sepenuhnya kepada Kristus artinya Kristus harus menjadi pusat dalam segala aspek kehidupan kita. Tentu melalui doa, merenungkan firman, dan juga penyerahan diri yang sepenuhnya kepadanya. Our Father Cares halaman 335 kembali mengatakan, jika kita lebih banyak memikirkan dan berbicara tentang Yesus dan kurang tentang diri kita sendiri, maka kita akan merasakan kehadirannya yang lebih besar. Jika kita tinggal dalamnya, kita akan dipenuhi dengan damai, iman, dan keberanian, dan akan memiliki pengalaman kemenangan yang dapat kita ceritakan sehingga orang lain akan disegarkan oleh kesaksian kita yang jelas dan kuat tentang Allah. Pengakuan-pengakuan berharga itu memuji kemuliaan kasih karunia ilahi ketika didukung oleh kehidupan yang menyerupai Kristus akan memiliki kekuatan, saudaraku,
yang tak tertahankan, yang bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Semuanya menjadikan Yesus sebagai pusat, mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita terus maju dalam iman kepada Yesus. Bukan hanya untuk menerima keselamatan, tetapi juga untuk menghidupkan kehidupan yang penuh sukacita dalam Tuhan, sehingga kehidupan kita akan menjadi kesaksian yang berkuasa bagi orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Allah dan juga meyakini agama yang kita anut adalah agama yang benar, yang akan memberikan damai dan sukacita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, Engkau beri kami kesempatan untuk kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengurapi menerangi pikiran kami, supaya kami mampu memahami kebenaran dan kehendak-Mu dalam hidup ini, serta kami disanggupkan untuk mempraktekkan apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami sehari-hari. Iman kami akan bertumbuh, hidup kami akan berada di dalam sukacita dalam Tuhan, dan kami mampu menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami tentang Allah yang berkuasa dan maha kasih itu. Bapa, berkatilah kami semua, ampunilah kami dari dosa kami, dan tolong kami untuk tetap setia kepadamu sampai Maranatha. Kami sudah berdoa menyerahkan hidup ini, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya, dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa, dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami Allah yang maha baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu pada hari yang Engkau kuduskan dan berkati hari Sabat ini, di mana kami boleh berkumpul bersama melalui ibadah online ini. Kami berterima kasih oleh karena Engkau Allah pencipta, pemelihara, dan penebus kami. Kami juga mengakui bahwa kami manusia penuh dengan dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan, baik sengaja maupun tidak. Ampunkanlah kiranya kami, agar kami layak datang ke hadapan hadirat Tuhan. Pada saat ini, umat-umat-Mu beribadah, kami datang kepadamu, membawa segala pergumulan, keluh kesah, dan permohonan kami. Kami juga mengharapkan untuk memperoleh kekuatan melalui pemberitaan firman. Oleh karena itu kami berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau tentukan pada kesempatan ini menyampaikan firman kebenaran. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang disampaikan boleh menguatkan kami,
mengubahkan kehidupan kami, menumbuhkan iman dan pengharapan, dan memberikan kepada kami kekuatan di tengah-tengah luka batin yang kami alami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat Cornelius Media yang mengikuti ibadah ini dari tempat mereka masing-masing. Entah mereka di rumah sakit, ataupun di tempat yang lain. Biarlah pertolongan Tuhan tetap menjadi bagian mereka. Yang dalam keadaan lemah iman Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan, yang butuh dikuatkan Tuhan akan dampingi. Kami rindu, kami semua dapat dipulihkan, dan pada sahabat-sahabat yang mendatang, kami boleh lagi datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Berkati tayangan ini, supaya boleh menjadi berkat, menjangkau yang belum terjangkau, sehingga semakin banyak umat yang dipersiapkan, mendengarkan kebenaran dan kabar baik pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sehingga apabila Engkau datang, akan ada banyak orang yang telah disiapkan bagi kerajaan-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami. Dengarkan seruan doa kami. Kami sudah memohon dan meminta hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Dalam tangan-Mu ku berteduh, damai jiwaku. Engkau penolongku, kekuatanku dan harapanku. Engkau ku tinggikan di setiap pujianku. Segalanya hanya untuk-Mu. Jiwaku dan hasratku dan semua yang ku ingini hanyalah satu Tuhan, menjadi hamba setia
Selamat hari Sabat, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Pada Sabat yang suci ini, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh bertemu lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Sebab itu saya undang mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Waktu yang indah ini, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Terangilah kami, buatlah kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah di dalam kehidupan saudara melupakan peristiwa penting di dalam kehidupan kita? Tentu kalau kita melupakan satu peristiwa, waduh, sangat menyesal sekali. Sabat yang suci ini, saya mau mengajak kepada kita semua, mau melihat apa nasihat Musa kepada bangsa Israel pada saat mereka akan memasuki tanah perjanjian. Adapun ayat tema yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, yaitu terdapat di dalam Ulangan pasal 4, ayat yang ke-9. Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9. Mari saya akan baca bagi saudara-saudara. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Satu nasihat yang penting bagi bangsa Israel, di mana sahabat yang suci, ini juga akan menjadi satu nasihat bagi saudara dan saya. Latar belakang daripada ayat ini, saudara-saudara, yaitu di saat Musa tidak diperkenankan untuk masuk tanah Kanaan, dan Yosua lah yang akan meneruskan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan saat inilah maka Musa menasihati akan bangsa Israel. Mari kita lihat dalam Ulangan 4 ayat 1. Ulangan 4 ayat 1 berkata, "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Musa berbicara kepada orang Israel pada saat ini, menjelang mereka akan memasuki tanah perjanjian. Salah satu bahaya di dalam kehidupan kerohanian kita, ini salah satu bahaya dari sekian banyak bahaya. Salah satu bahaya daripada kehidupan di kerohanian kita adalah di saat kita melupakan karya Tuhan, pimpinan Tuhan sebelum kita. Kita lupa akan apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Itulah salah satu masalah penting yang bisa terjadi di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita bisa melupakan akan apa yang Tuhan telah buat kepada kita. Sebab itu Israel pada saat ini diingatkan bukan hanya untuk taat, tetapi jaga baik-baik hati, jaga baik-baik melalui ingatan apa yang Tuhan telah lakukan. Sebab itu dikatakan, dengarlah yang akan kuajarkan kepadamu supaya kamu hidup dan menduduki akan negeri. Inilah satu nasihat kepada bangsa Israel, supaya jangan melupakan karya Tuhan. Selalu ingat di dalam hatimu
Sekarang mari kita lihat di dalam ayat tema kita. Karena pembahasan kita di ayat tema. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan di ayat tema yang kita sudah baca yang tadi. Mari kita kembali kepada ayat yang ke-9. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah waspadalah dan berhati-hatilah. Di dalam kehidupan kita, bangsa Israel, Musa katakan, waspadalah dan berhati-hatilah. Ingat, sebelumnya Musa sudah bilang, jangan lupa, harus diingat terus. Maka saat ini, Musa katakan, waspada dan berhati-hatilah. Mengapa, saudara-saudara? Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Waspada, saudara. Musa sudah sampaikan kepada bangsa Israel, waspada, berhati-hati. Dalam kehidupan perjalanan kerohanian kita untuk menuju kepada Kanaan semawi surga, waspadalah, berhati-hatilah. Jangan sampai saudara dan saya lupa ingatan apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab setan itu dia akan selalu berjalan keliling kita sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari saudara dan saya. Itu berarti pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita tidak otomatis mau bisa dapat bertahan. Kecuali saudara dan saya harus waspada dan jaga baik-baik. Kehidupan kerohanian kita dalam perjalanan menuju Kanaan semawi membutuhkan kewaspadaan yang sangat aktif, membutuhkan kehati-hatian, menjaga hati kita supaya jangan melupakan karya Tuhan. Yang berikut, ayat ini selanjutnya mengatakan, setelah yang pertama yaitu waspadalah, maka yang kedua, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Saudara lihat, yang kedua, poin yang kedua adalah jangan melupakan hal-hal yang telah dilihat oleh matamu sendiri. Mari kita baca dalam Mazmur 66 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, Mazmur 66 ayat 5. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pemazmur katakan kepada kita, lihatlah akan pekerjaan-pekerjaan Allah. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya itu. Maka Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, juga itu tertuju kepada saudara dan saya pada saat ini. Supaya jangan melupakan hal-hal yang saudara dan saya telah alami bersama dengan Yesus. Saudara telah melihat akan mujizat-mujizat yang begitu banyak. Yang bisa memberikan satu pengharapan dalam kehidupan saudara dan saya. Lihatlah bagaimana Tuhan melakukan hal yang besar bagi kita. Jangan lupakan itu, saudara-saudara. Pengalaman rohani kita yang kita telah alami, mujizat-mujizat yang kita telah alami, merupakan suatu fondasi atau merupakan suatu dasar yang kuat bagi kita. Apabila kita menghadapi segala sesuatu, kita akan diingatkan,
Waduh, betapa betapa hebat Tuhan waktu lalu. Sehingga itu menjadi satu dasar bagi kita untuk maju terus ke depan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ingat, kita harus selalu bersyukur setiap saat apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Dengan demikian, hal itu kita tidak akan menjadi lupa di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita kembali. Yang ketiga, di dalam Ulangan 4 ayat 9. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Saudara, saya sudah katakan tadi yang pertama. Salah satu bahaya daripada pertumbuhan kerohanian adalah melupakan segala yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak ingat, bukan sehari, mungkin seumur hidup. Maka Musa mengatakan kepada bangsa Israel, juga kepada saudara dan saya, jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Sebab itu di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal mengajarkan kepada saudara dan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita perlu menjaga akan hati pikiran kita dari apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita sebelumnya. Kita harus selalu ingat, jangan sampai kita lupa ingatan untuk selama-lamanya. Saudara, setan tidak ingin saudara dan saya mengingat semua pengorbanan Yesus. Dia mengingatkan kita apa yang menjadi kesenangan kita dan lain-lain. Saudara, Musa memperingatkan, memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Jangan sampai lupa ingatan. Sudah lupa apa yang Tuhan telah lakukan dalam perjalanan di padang belantara. Saudara, kita dihadapkan dengan situasi, dan sering situasi itu membuat kita lupa akan apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa membawa saudara dan saya melupakan apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Sebab itu pada Sabat yang suci ini firman Tuhan melalui Musa mengatakan, jangan kita hilang ingatan seumur hidup tentang kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudara, firman Tuhan, apa yang kita telah terima, itu kita harus selalu pelihara di dalam kehidupan kita. Bukan hanya cuma didengar sambil lalu, kita harus pelihara di dalam kehidupan tingkah laku saudara dan saya. Poin yang keempat, kita kembali ke ayat 9, poin yang keempat. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Saudara, pengalaman-pengalaman yang saudara dapat, mujizat-mujizat yang saudara alami, pertemuan pribadi dengan Tuhan di dalam doa dan pengalaman, Musa katakan kepada bangsa Israel, juga kepada saudara dan saya pada Sabat yang suci ini, beritahukanlah semua itu kepada anak-anakmu, kepada cucu cicitmu, tentang apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan. Perlu mereka mengetahui akan hal itu. Mereka harus mendengar, mereka harus mengalami. Sebab itu di dalam 3 Yohanes 4 firman Tuhan berkata bagi kita semua,
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Harapan itu bisa terjadi apabila saudara dan saya menceritakan, membawa anak-anak kita, cucu kita di dalam pengenalan akan Tuhan sebagaimana kita alami, dan akan ingatkan terus kepada mereka. Sehingga dengan demikian, pada saat kita menceritakan itu, firman Tuhan mengatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa semua anak cucuku di dalam kebenaran. Musa inginkan mereka yang akan masuk ke tanah Kanaan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mujizat-mujizat, sehingga anak cucu akan tetap datang percaya kepada Tuhan. Iman kita bukan hanya berhenti kepada kita, hendaklah iman kita juga untuk berlanjut kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada generasi berikutnya. Tanggung jawab saudara dan saya. Sebab itu Musa katakan kepada bangsa Israel, beritahukan semua itu kepada anak cucumu, saudara-saudara. Berapa kali saudara dan saya memberitahukan itu kepada anak cucu kita? Berapa kali saudara? Saudara-saudara yang kasih, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin rohani, perlu menceritakan semua ini kepada anak cucu kita. Teladan kerohanian perlu diteruskan kepada generasi selanjutnya. Inilah suatu nasihat yang penting bagi saudara dan saya di akhir zaman, menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk pertama waspada dan hati-hati. Untuk kedua, jangan melupakan akan apa yang Tuhan telah lakukan. Untuk yang ketiga, jangan hilang itu dalam ingatan kita untuk selama-lamanya. Dan yang keempat, beritahukan pengalaman itu kepada generasi kita selanjutnya. Dengan demikian, akan banyak sekali orang yang akan selalu ingat kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik. Sebab itu di dalam kehidupan saudara dan saya, jangan sampai berkat Tuhan yang sangat besar itu membuat kita lupa ingatan, sehingga di dalam kehidupan kita sepertinya kita berjalan tanpa pengharapan. Saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan inginkan saudara dan saya sama seperti Musa katakan kepada bangsa Israel. Jangan hilang di ingatan saudara tentang kasih setia Tuhan. Beritahukan itu kepada anak cucu kita. Mereka perlu tahu betapa besar kasihnya Tuhan. Sahabat yang suci ini, saya mau mengajak kepada saudara dan saya, jangan pernah melupakan karya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ingat terus di dalam kehidupan saudara. Waspada, setan mau saudara melupakan itu. Sebab itu peringatan Musa kepada bangsa Israel. Waspada, jangan melupakan, jangan hilang diingatan, dan beritahukan kepada anak cucu kita. Tuhan memberkati firman ini. Terpujilah nama Tuhan. Saya bawa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Karena pada hari Sabat yang suci ini, kami boleh diingatkan sebagaimana Musa memperingatkan, memberi nasihat kepada bangsa Israel saat memasuki tanah perjanjian. Itu juga akan menjadi satu peringatan bagi kami semua. Supaya kami jangan pernah melupakan karya Tuhan. Waspada, jangan lupakan, tetap ingat dan beritahukan semuanya itu kepada anak cucu kami semua. Sanggupkanlah kami ya Tuhan untuk mempraktekkan nasihat ini. Diberkati dengan berkat jasmani, berkat rohani bagi saudara-saudara sekalian hari ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan akan memberkati dan melindungi
Tuhan akan menyinari wajah Tuhan dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan memperhadapkan wajah Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan selalu tetap menjaga dan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Dan Allah di sorga akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan, karena hamba bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa yang berduka, miskin, sakit, buta, agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa, bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih, hingga banyak jiwa lepas dari siksa, jadi umat Yesus selamanya. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God